Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurbaiti dari program Pascasarjana Prodi Pendidikan Agama Islam kelas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pembelajaran pendidikan agama Islam. Sistem pembelajaran yaitu terdiri dari dua kata, sistem dan pembelajaran. Yang akan lebih jelasnya saya jelaskan di pengertian masing-masing. Baik, yang pertama di sini yang akan saya jelaskan mengenai pengertian sistem adalah keseluruhan atau bagian atau komponen yang saling bekerja sama atau berinteraksi untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan dan berdasarkan kebutuhan yang telah ditentukan atau yang telah direncanakan oleh tujuan tersebut. Baik, adapun setiap sistem mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan. Setiap sistem pasti mempunyai tujuan dan semua kegiatan dari semua komponen ataupun bagian yang diarahkan demi tercapainya tujuan tersebut. Yang kedua yaitu fungsi. Adanya tujuan yang harus dicapai oleh suatu sistem menuntut terlaksananya berbagai fungsi yang diperlukan untuk menunjang usaha mencapai tujuan. Misalnya, suatu lembaga pendidikan dapat memberikan pelayanan pendidikan dengan baik. Perlu adanya fungsi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian. Yang ketiga yaitu adanya komponen. Bagian suatu sistem yang melaksanakan suatu fungsi untuk menunjang usaha mencapai tujuan sistem disebut dengan komponen. Dan poin 5 yaitu adanya penggabungan yang menimbulkan jalinan perpaduan. Dengan adanya kegiatan belajar mengajar yang berusaha menimbulkan jalinan keterpaduan antara berbagai komponen instruksional. Yang poin ke-6 yaitu proses transformasi. Diperlukan suatu proses untuk melakukan pemasukan atau input menjadi hasil yang output. Baik, yang selanjutnya yaitu adanya umpan balik atau koreksi. Diperlukan fungsi kontrol yang sebagai dasar pertimbangan untuk melaksanakan perubahan, penentuan, perbaikan, ataupun penyesuaian agar masing-masing dapat berprestasi dengan tinggi. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri sistem yang terakhir meliputi daerah batasan dan lingkungan. Suatu sistem dapat pula merupakan subsistem dari sistem yang lebih besar atau suprasistem. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai pengertian dari pembelajaran itu sendiri. Istilah pembelajaran dapat diartikan menjadi beberapa pengertian, yaitu upaya mencapaikan pengetahuan kepada anak didik atau siswa di sekolah. Yang kedua yaitu pembelajaran adalah mewariskan kebudayaan kepada generasi muda melalui lembaga pendidikan nasional. Tiga yaitu pembelajaran adalah pengorganisasian lingkungan untuk menciptakan kondisi belajar bagi peserta didik. Yang keempat, pembelajaran adalah upaya menyiapkan peserta didik untuk menjadi warga masyarakat yang baik. Yang terakhir yaitu pembelajaran adalah suatu proses pembantu siswa untuk menghadapi kehidupan masyarakat dalam sehari-hari. Dapat saya simpulkan, sistem pembelajaran adalah suatu proses interaksi peserta didik dengan pendidik untuk mengembangkan kreativitas berpikir. Adapun macam-macam metode pembelajaran yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama yaitu metode ceramah. Dapat diartikan sebagai cara menyajikan pembelajaran melalui penuntutan secara lisan ataupun penjelasan langsung kepada siswa. Yang kedua yaitu metode demonstrasi. Memperagakan atau mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi atau benda tertentu, baik sebenarnya ataupun hanya sekedar tiruan. Poin ketiga yaitu metode diskusi. Ialah metode atau pembelajaran yang menghadapkan siswa pada suatu permasalahan. Yang selanjutnya yaitu metode simulasi. Itu dapat diartikan cara penyajian pengalaman belajar dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami tentang konsep, prinsip ataupun keterampilan tertentu. Untuk poin selanjutnya yaitu metode hiwar Qur'ani. Ialah dialog. Percakapan silih berganti antara dua pihak atau lebih mengenai suatu topik dengan sengaja diarahkan kepada suatu tujuan yang dikehendaki, dalam hal ini oleh guru. Yang selanjutnya yaitu metode sorogan. Adalah metode individual yang dimana murid mendatangi guru untuk mengkaji suatu kitab dan guru membimbingnya secara langsung.
Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai sistem pembelajaran pendidikan agama Islam. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.